Nah, lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini tipe soalnya soal pernyataan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi di soal SIMAK UI itu ada 3 jenis ya untuk fisikanya. Ada yang soal seperti dibahas di sebelumnya, 2 nomor sebelumnya, dan soal 1, 2, 3, 4 seperti sekarang ini. Ada juga soal sebab akibat gitu. Nah, di soal 1, 2, 3, 4 ini kita harus menentukan pernyataan mana yang benar ya. Gitu. Terus nanti kalian pilih tuh di jawabannya. Oke, kita mulai. Perbedaan antara flux magnet dan medan magnet adalah, pernyataan pertama, flux magnet adalah ukuran kuantitatif dari jumlah garis medan magnet yang melewati area tertentu. Ini pernyataannya benar ya, sesuai dari persamaan ini. Ingat materi tentang flux magnetik. Flux magnetik itu sama dengan ini deh, simbolnya psi. Flux dirumuskan dengan B A cos theta. Nah, ini persamaannya. Persamaan dari flux magnetik. Jadi flux magnetik itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, besar medan magnet yang dihasilkan oleh magnetnya, entah magnetnya dari magnet asli atau dari kawat ya, kawat berarus. Terus yang kedua adalah luas penampang yang ditembus oleh medan magnet tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sudut yang dibentuk antara garis gaya magnetnya dan garis normal dari permukaannya gitu. Jadi ada 3. Jadi yang pertama, flux magnet adalah ukuran kuantitatif dari jumlah garis medan magnet yang melewati area tertentu. Nah, ini dari persamaan ini sudah benar ya. Ini pernyataan 1 benar. Sebenarnya kalau pernyataan 1 sudah benar, kalian tidak perlu cek lagi pernyataan yang ketiga, karena pernyataan ketiga sudah pasti benar juga. Nah, di sini kita cek hal ini tidak hanya bergantung pada medan itu sendiri, itu kan benar ya, tetapi juga pada area dan sudutnya. Ini benar. Terus kita cek nomor yang kedua. Medan magnet adalah ukuran kuantitatif dari jumlah garis flux magnet yang melewati area tertentu. Nah, ini salah nih. Ini salah ya. Ini kebalikan dari yang pertama. Gitu. Jadi yang keempat, hal ini hanya bergantung pada medannya saja. Sudah dikatakan bukan medannya saja yang mempengaruhi kan? Berarti yang benar adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu berarti sebenarnya kadang diacak ya untuk opsinya. Jadi kalau misalkan ada opsi A, B, C, D, E yang harus kalian isi, nah 1 dan 3 itu adalah Bravo. Ya, tapi kadang dipilihannya diacak. Jadi kalian sisa cek saja yang mana yang pernyataan mana saja yang benar, gitu ya. Oke, berikutnya kita ke soal yang keempat. Soal ini tentang gelombang bunyi, terkhusus pada materi efek Doppler ya. Ini di SMA dibahasnya di kelas 2 gitu ya, kelas 2 SMA. Oke, kita langsung bahas. Di soal ini dikatakan bahwa seekor kelelawar berterbangan di dalam gua dan memancarkan bunyi ultrasonik. Diasumsikan frekuensi suara kelelawar tersebut adalah 45.000 Hz. Dalam sekali gerakan terbang cepat langsung menuju dinding datar permukaan, kelelawar bergerak sebanyak 0,05 kali kecepatan suara di udara atau kecepatan bunyi di udara. Besar frekuensi yang didengar kelelawar dari dinding adalah. Nah, ini materi tentang efek Doppler. Yang pertama sebenarnya kita harus tahu siapa yang bertindak sebagai sumber bunyi dan siapa yang bertindak sebagai pendengar. Dari analisa soal ini kita bisa simpulkan bahwa sebagai sumber bunyi adalah kelelawar yang ada di dalam gua, yang sementara terbang menuju ke dinding. Sementara sebagai pendengar adalah kelelawar juga yang ada di dinding gua. Ya, yang ditanyakan adalah berapa frekuensi yang didengar oleh kelelawarnya. Nah, sekarang kita coba cari tahu kelelawarnya itu mendengar frekuensi berapa dari frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh temannya yang ada di dalam gua. Oke. Nah, persamaan tentang efek Doppler. Persamaan tentang efek Doppler itu adalah seperti ini. Warna apa ya? Warna biru. Frekuensi pendengar itu sama dengan V plus minus Vp
dibagi dengan V plus minus Vs dikali frekuensi sumber. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensi yang didengar, berarti nilai Fp-nya di sini. Kita mau cari tahu berapa nilai Fp yang didengar oleh kelelawar yang ada di dindingnya. Gitu. Nah, kecepatan bunyi di udaranya berapa? Tidak diketahui di soal. Sebenarnya kalau tidak diketahui di soal, kita bisa pakai nilai 340 meter per second karena itu nilai yang sering digunakan untuk efek Doppler. Tapi kadang juga pakai 330, kadang 335 atau kurang lebih sekitaran itu. Tapi untuk soal ini kita tidak perlu pakai nilai itu untuk amannya ya. Kita tidak perlu pakai nilai, kita pakai simbol saja karena nanti akan kita coret juga. Oke, sekarang kita cek dulu karena di sini ada plus minus. Plus minus untuk VP itu bergantung pada pendengarnya ya. VP-nya itu akan bernilai plus jika pendengar mendekati si sumber, dan akan bernilai negatif jika pendengarnya itu menjauhi sumbernya. Nah, di soal ini kan kelelawar yang ada di dinding itu tidak bergerak, ya, berarti nilainya 0. Kita mau berapapun nilainya, kita skip saja tuh, jadi tidak penting plus atau minusnya karena VP-nya pasti 0, gitu kan? Jadi kita abaikan di situ. Kemudian untuk sumber, plus minus untuk Vs itu bergantung pada sumber bunyinya. Vs-nya akan bernilai positif jika sumbernya menjauhi pendengar dan akan bernilai negatif jika sumbernya mendekati pendengar gitu. Nah, di soal ini karena kelelawarnya bergerak menuju dinding, dikatakan di soal menuju dinding berarti mendekati pendengar. Jadi ketika sumber mendekati pendengar itu artinya Vs-nya bernilai negatif. Kita hapus nih yang positifnya. Sekarang kita masukkan nilainya. Di Fp sama dengan yang di atas sisa V saja, yang di bawah ini V dikurang Vs. Kecepatan sumbernya adalah 0,05 kali kecepatan bunyi di udara, berarti 0,05 V dikali frekuensi sumbernya adalah ini 45.000 Hz. Berarti hasilnya yang di atas tetap V, yang di bawah 1 dikurang 0,05 berarti 0,95 V dikali 45.000. Nah, ini kalau adik-adik hitung nilainya, yang pertama ini dicoret dulu V-nya, berarti sisa tulis 1 di sini kan. Atau dengan langsung hitung 45.000 dibagi 0,95 itu kurang lebih 47.300 gitu ya, Hertz, atau 4,73 kali 10 pangkat 4 Hertz gitu. Kurang lebih mendekati nilai segini. Ini jawabannya adalah alfa. Gimana? Mas ya? Baik, sekarang kita bahas soal yang terakhir yang kakak siapkan, soal yang kelima. Soal ini tentang kalor, ya, tentang perpindahan kalor lebih tepatnya. Nah, di soal ini mengatakan bahwa sebuah batang tembaga dan aluminium dengan diameter yang sama. Kita garis bawahi dulu nih, diameter yang sama. Kita sudah dapat poinnya bahwa luas permukaan atau luas penampang antara tembaga dan aluminium di sini sama. Disambungkan pada ujung-ujungnya. Temperatur pada ujung tembaga yang tidak disambungkan adalah 100 derajat Celcius dan temperatur ujung lainnya dari batang aluminium adalah 0 derajat Celcius. Apabila panjang batang tembaga adalah 0,15 meter, panjang batang aluminium sehingga temperatur pada sambungannya adalah 50 derajat Celcius adalah berapa? Ini ada diketahui di soal. Konduktivitas termal untuk aluminiumnya 238 dan untuk tembaga 397. Oke, ini materinya tentang perpindahan kalor untuk konduktor ya, aluminium dan tembaga. Biar lebih enak dipahami, kakak coba gambarkan bentuknya. Kurang lebih seperti ini sih gambarnya. Jadi ada
batang. Kita sambung saja ya langsung. Terus kita bagi dua nih. Ini si tembaga 0,15 meter. Nah, terus ini senti-senti di sini. Kita bagi gimana ya? Nah, bagi gini sajalah. Nah, ini untuk tembaga. Sementara ini untuk aluminiumnya. Gitu. Nah, diameter untuk si tembaga diameter berarti harusnya berbentuk ini ya, tabung ya. Kurang lebih gitulah ya kalau kita lihatnya dari depan. Nah, ini diameternya sama berarti luasnya sama. Kemudian disambungkan pada ujung-ujung yang lain. Temperatur ujung tembaga yang tidak disambungkan adalah 100, berarti suhu tembaga di sebelah kiri ini 100 derajat. Sementara ujung lain dari batang aluminiumnya adalah 0. Berarti yang di sini 0 derajat. Apabila panjang tembaga 0,15, berarti ini 0,15 meter. Lalu 0,15. Kemudian yang ditanyakan panjang aluminiumnya, ini L. Kita misalkan L saja. Ini berapa? Supaya temperatur pada sambungannya ada 50. Berarti di sini 50 derajat nih, pas di sambungan antara tembaga dan aluminiumnya. Nah, persamaannya seperti apa? Tentunya gini. Karena tembaga memiliki suhu yang lebih tinggi dibanding aluminium, berarti kalornya berpindah dari tembaga ke aluminium. Jadi laju kalornya itu berpindah gini dengan nilai laju kalor yang sama. Berarti kita mulai dengan persamaan ini. Laju kalor untuk logam tembaga itu sama dengan laju kalor untuk logam aluminium. Ingat rumus dari laju kalor itu adalah K A delta T per L. Ini juga sama, K A delta T per L. Ini untuk logam tembaga, ini tembaga juga, ini juga tembaga, ini juga tembaga. Ini aluminium maksud saya. Ini aluminium juga, aluminium dan aluminium. Kita coret dulu yang sama nilainya. Karena luasnya sama, kita abaikan saja biar tidak terlalu banyak yang kita hitung. Kemudian masukkan nilainya. K tembaga berapa tuh? K tembaga ini ya, mana? 397. 397 delta T tembaga 100 menjadi 50, berarti perbedaannya adalah 50 dibagi dengan panjangnya tembaga adalah 0,15 sama dengan KA aluminium berarti 238 dikali delta T-nya aluminium dari 50 menjadi 0 ya. Nah, berarti perbedaannya 50 juga. Terus 50 dibagi dengan LA aluminium, atau kita tulis L saja gitu ya. Oke, sekarang kita coret lagi nih 50-nya karena nilainya sama. Nah, kemudian kita kali silang untuk dapat nilai L-nya. Berapa nilai L-nya? Kita tulisnya di sebelah sini ya. L sama dengan 238 dibagi dengan berapa tuh? 397 kemudian dikali ini 0,15 di atas 0,15. Nah, ini angkanya kurang bagus nih. 234. Ini 238. Oke, 238 kali 0,15 dibagi 397. Ini angkanya kurang bagus untuk bisa dihitung langsung. Jadi kita kalau dicakar nanti kurang lebih ini dapat hasilnya gini ya. Kalau kita pakai pendekatan, ini 238-nya kita bisa asumsikan jadi 240. Terus 397 jadi 400. 240 dan 400
itu kalau masing-masing dibagi berapa ya? 240 dibagi 40 ya. Berarti kalau 240 dibagi 40 itu dapat 6, 400 dibagi 40 itu 10, berarti 6/10 itu 0,6. Berarti kita dapatnya gini, 0,6 dikali 0,15. Nah, ini kalau kita kali kita dapat hasilnya 0,6 dikali dengan 0,15, 0,09. Oke. Berarti jawabannya apa? Jawabannya bukan ini. Kenapa bukan? Karena ini dalam satuan meter. Kenapa meter? Karena di soal ini meter. Sementara di opsi mintanya dalam satuan senti. Berarti hasilnya adalah 9 cm. Jawabannya adalah alfa. Oke? Jadi hati-hati dalam menjawab soal, walaupun soalnya mudah, tapi jangan sampai terkecoh dengan opsi yang disediakan. Kurang lebih itu pembahasan SIMAK UI tahun 2021 untuk materi fisika dari kakak. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal lainnya. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Semoga kalian bisa berhasil menembus PTN yang kalian inginkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam siswa cerdas.